mau mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena sungguh Tuhan, kalau kami tidak mengalami secara pribadi, kami tidak akan dapat menyadari bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Maka dari itu Tuhan, pada malam hari ini hamba-Mu mohon jamahan-Mu. Engkau yang berbicara secara pribadi kepada kami sebelum terlambat, supaya kami jangan menderita. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau biarkan segala perkara terjadi untuk menyelamatkan kami. Terima kasih akan kasih-Mu Tuhan. Dan mari Tuhan Roh Kudus Engkau yang berkarya pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari saudara kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal 5. Mulai ayat yang pertama. 1 Petrus pasal 5 mulai ayat pertama. Aku menasihatkan para panatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita perhatikan ayat-ayat yang kita dengar dan baca ini. Mengapa Rasul Petrus memberikan nasihat ini kepada saudara dan saya? Karena Petrus sudah ngalami sendiri apa yang dikatakan ini, saudara. Sebab kita manusia ini sulit sekali, saudara, kalau dinasehati dikasih tahu.
susah untuk nurut. Nurut itu susah. Ngerti aja susah. Apalagi nurut. Ngerti saja sulit. Apalagi nurut. Untuk ngerti aja susah, saudara. Kenapa? Sebab saudara mungkin ngomong gini, ya Pak, kalau Tuhan yang ngomong mesti nurut, betul enggak? Betul enggak? Hah? Kayak tadi kesaksiannya si Hartono. Hartono betul ya? Hah? Betul? Namanya Hartono ya? Panggilannya har. Jadi, kalau dia dengar Tuhan, kira-kira mau nurut enggak? Nurut? Kira-kira Hartono ini sama si Petrus bandel mana? Ayo sekarang saya tanya. Dia pada waktu dengar Yosua 3. Nah, ngerti enggak? Ngerti enggak? Enggak ngerti. Dia sampai bingung. Wong ngerti enggak? Yosua apa ada? Loh, kok ngerti? Ada wae enggak tahu kok ngerti. Apalagi ngerti wong ada wae di mana. Padahal punya Alkitab enggak? Punya. Di Alkitab ada enggak? Ada. Tapi ngerti enggak? Enggak ngerti. Nah ya. Saudara ini percaya enggak langit bumi milik Allah? Hah? Allah bilang apa? Kalau kamu nurut, apa saja yang aku punya, kamu punya. Amin? Ngerti? Masalahnya nurut enggak? Belum. Nah, kalau belum, lalu kepunyaannya Allah, kepunyaanmu enggak? Belum. Belum. Itu kan janji kalau nurut loh. Maka dari itu saudara, Hartono itu lumayan dibandingin Petrus. Tapi saya cuma tanya, kamu sama Petrus bandel mana? Nah ini masalahnya, jawab dewek. Sebabnya kalau saya yang ngomong nanti ngakimi. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat di dalam Matius. Loh, saudara coba kita perhatikan. Matius pasal yang ke-26. Matius pasal 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, perhatiin, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Hebat dah Petrus. Yang ngomong sama Petrus apa? Yesus sendiri. Petrus bantah enggak? Apalagi yang ngomong sama kamu siapa? Anak muda yang ngomong sama kamu siapa? Bapakmu, ibumu. Wah.
Jadi kalau kamu orang muda ini dikasih tahu orang tua, enggak nurut tuh masih lumayan enggak? Pasti kamu kan masih lumayan. Jawab yang besar. Ayo, saudara perhatikan. Padahal Petrus, saudara tahu, Allah sendiri yang memilih. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16. Perhatikan saudara, kita harus belajar benar-benar. Sebab kalau tidak, saudara akan mengalami kerugian yang luar biasa. Di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-18, dan aku pun, kata Tuhan Yesus kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Wah, luar biasa. Loh, aneh enggak saudara? Tuhan Yesus ini milih orang yang apa? Keras hati apa keras kepala? Kira-kira ada orang bantah terus itu keras hati atau keras kepala? Keras kepala. Saudara, makanya kamu periksa dirimu. Kamu ini kepalamu keras enggak? Saya yakin kerasnya sama semua ya. Enggak ada atau yang lebih lembek, enggak ada ya. Cuma masalahnya sekarang, kamu keras kepala apa enggak? Perhatiin. Sebab Petrus harus membayar mahal luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara lebih keras kepalamu dari Petrus, bayarnya bakal lebih mahal enggak? Berani enggak bayarnya? Petrus itu mati ini dijungkir balik, disalib di kepalanya di bawah. Dan dia dihabisi salib, dibakar. Saudara mau mati kayak apa? Bayarnya kayak apa? Lah kalau nakali lebih, bayarnya lebih enggak? Loh, logis enggak? Saudara tahu namanya hamba Tuhan Watchmeni di RRC? Coba saya beritahukan, nanti kamu lihat menderita Petrus atau menderita Watchmeni. Pada waktu dia pertama kali ditangkap, karena dia menginjil pergi terus oleh tentara komunis RRC, potong kakinya, dua-dua, sampai lutut. Tidak bisa jalan toh? Nginjil terus. Tangannya bisa potong tangannya dua-dua. Dari tangan ngomong terus, tangkap lagi, potong lidahnya. Saudara tahu penderita mana? Saudara tahu. Allah memberikan Alkitab supaya saudara dan saya belajar. Supaya saudara tahu. Segala perkara harus bayar harga ini, saudara. Apa saudara mau kayak Hartono dulu, gepeng dulu? Mau gepeng dulu? Nggak mau toh? Kepengennya, mbok jangan gepeng sih Tuhan, baru keplak-plak. Ya. Lah gitu toh ya. Tapi bayarnya murah, dapetnya gede gitu dah kepengennya. Itu orang Kristen imitasi. Sebabnya barang sing apik, murah itu imitasi atau barang curian. Dan engkau harus bayar sebagai penadah. Maka dari itu saudara,
Kau harus perhatikan firman Tuhan ini. Petrus dia berkata pertama kepada siapa? Panatua. Maka dari itu kalau ada persekutuan, ini indah saudara. Karena apa? Kalau sudah jadi gereja, sulit sekali melakukan apa yang kata-kata Rasul Petrus ini. Dia berkata kepada para tuan, Panatua dia berkata apa? Janganlah kamu memerintah mereka, tetapi hendaklah kamu sebagai teladan. Kamu menggembalakan ini bukan sebagai domba, tetapi sebagai kawan sekerja. Pengabdianmu kepada Tuhan. Sulit, saudara. Tapi kalau persekutuan, sulit siapa? Loh. Kalau bilang dombaku, loh, ini susunya milik salah. Milik aku, bukan milik Yesus, itu peternakan. Bukan kepengembalaan, tapi peternakan. Sebabnya, pergi tempatnya orang, loh dombaku kok ditarik, loh susunya hilang. Lah itu loh saudara, sebabnya apa? Kolektornya hilang. Tapi persekutuan kayak gini, enggak ada yang ngurusi, betul enggak? Maka dari itu saudara perhatikan. Petrus dia berani mengatakan ini semuanya karena apa? Karena dia mengalami pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya. Petrus dikatakan, kamu Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Wah bangga nih, dia akan kepilih. Contohnya kayak Hartono tadi ya, masih muda, wah sekali tuku 11. Ya kan? Setahun tidak laku, bodol. Ya toh, sembayangnya wis dadi semangat, teler wisan. Loh, saudara tahu sebabnya apa? Anak muda itu paling susah dikasih tahu. Alkitab loh yang ngomong, bukan saya loh. Coba lihat ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Kenapa? Ini persekutuan kan ex-mahasiswa dan mahasiswa toh. Nah, maksudnya buat apa? Belajar dari orang yang sudah jadi tua. Kenapa? Sebab toh kamu bakal ngalami. Betul enggak? Kalau kamu tidak mau menimba, kamu tidak mau belajar, kamu tidak mau rendah hati, kamu bakal ngalami kayak Hartono. Tetap gepeng. Sebabnya apa? Dia sudah diberi Alkitab. Dia sudah terima toh, meskipun tidak dibaca. Tidak apa-apa. Tapi kamu sudah terima belum? Sudah punya belum? Nah, tanggung jawab. Kamu tidak mau bakal dikejar terus sama Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak menghendaki kamu binasa. Masalahnya. Tetapi jikalau kamu tidak mau belajar firman Tuhan, kamu harus bayar harga itu. Maka pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, semua akan meninggalkan aku. Petrus merasa karena dia dipilih, dia berkata apa? Biar semua meninggalkan, aku tidak. Aku mati mau. Loh, itu kan kalau sehat. Sementara tidak ada tantangan. Coba Petrus, Yesus ditangkap. Dianiaya. Petrus lihat. Ditanyai gadis kecilnya. Hei, kamu muridnya? Enggak. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus selalu mesti jadi. Maka saya terus terang saudara. Coba kesaksiannya Hartono tadi. Dia baru pertama kali masuk ruangan doa aja sudah dengar. Yang Kristen puluhan tahun tidak pernah dengar. Lalu temennya bilang apa? Wah kamu istimewa. Loh, apa Tuhan tuh istimewa kayak dia? Kasihnya sama enggak? Kalau enggak dengar sebabnya apa? Karena kurang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena belum kecepet kayak dia nenek. Loh,
Loh, sebabnya kalau orang sudah kecepit, sembahyang itu getol. Waduh, tenanan. Loh, makanya itu kamu kadang-kadang perlu jadi perlu dicepit. Sebabnya selama kamu di ruangan yang lebar begini, kamu selalu cari jalan. Tapi kalau sudah semua pintu ditutup, kamu cari jalannya kemana? Ngerong? Naik ke atas toh? Loh, kalau ini ketutupan kabeh, kamu nyari ke bawah atau ke atas? Nadahnya ke atas. Loh. Makanya kerap kali kamu pintu mbek Tuhan tutupi kabeh, kapok. Dia bilang, Tuhan, baru gini. Jalan satu-satunya lah. Saudara tahu, mengucap syukur kalau kamu masih ditegur. Sebab kalau engkau masih ditegur, berarti kamu diadili oleh Tuhan di dalam dunia. Dan kamu akan mendapatkan kelepasan. Tapi kalau kamu tidak pernah ditegur lagi, kamu akan diadili pada waktu kamu mau mati. Dan tidak ada kesempatan lagi. Bayarnya keliwat mahal, saudara. Maka dari itu Alkitab ini mengajar kepada kita bagaimana Petrus, orang yang muda ini, dia merasa dirinya dipilih Tuhan, tapi dia keras kepala. Dia mengatakan, tidak Tuhan, apapun. Tuhan berkata apa? Malam ini kamu harus menyangkal aku. Bayangin saudara. Berarti Petrus ini orang yang tinggi hati enggak? Dia merasa dirinya mampu. Maka dari itu selama saudara memeriksa pribadi saudara, di mana saudara merasa sedang mampu, fasilitas ada, hati-hati. Kalau kamu tidak rendah hati dan menyandar kepada Tuhan, kamu pasti dididik. Dan setiap orang berbeda, tidak sama. Tidak sama cara mendidiknya. Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya 12 tidak sama. Tapi Petrus, Tuhan berkata, kamu nyangkal aku. Bayangin sakitnya kayak apa, malunya kayak apa, berani sumbar, mati berani. Di depan muridnya bilang tidak kenal Yesus. Bayangin. Pada waktu dia sudah nyangkal 3 kali, Tuhan Yesus dianiaya, dikeploki. Waktu ayam berkokok, Tuhan nengok Petrus. Dikeploki masih kelingan. Petrus langsung lihat matanya Tuhan Yesus. Malunya luar biasa. Nangis kayak anak kecil. Persis Hartono loh ya. Karena apa? Karena kelihatan semua dosanya. Saudara, kalau engkau tidak pernah dibuka dosa-dosamu sama Tuhan, kamu tidak akan mengenal pribadimu. Kamu tidak bakal bisa mengeluarkan air mata. Bahkan omongan orang-orang lain kamu anggap angin lalu. Bahkan anak muda kalau dikasih tahu orang tua bilang apa? Kuno. Tapi nanti kalau sudah kepleset, sudah dingkleng, sudah cacat, baru bilang apa? Aduh mama. Mamanya bilang apa? Ayah, dikasih tahu kok tidak percaya. Nah terus ini sudah potol, ini mau diganti apa? Sambung nanti. Yang palsu. Ini loh saudara. Maka dari itu saudara harus belajar. Sebab apa? Alkitab ini sudah mengatakan dan Petrus berani bersaksi. Dia berkata Allah menentang orang yang congkak karena dia ngalami. Setiap dia berkata mempertahankan dia merasa dirinya mampu. Di situ direndahkan oleh Tuhan. Dan Petrus habis dia nyangkal. Apa cepat bertobat? Belum masih ada keakuan lagi. Dia pergi kemana? Nangkap ikan. Padahal Tuhan sudah berkata,
aku panggil menjadi penjala manusia. Dia masih menentang lagi. Tangkap ikan lagi. Sehari, semalam, 1 ikan tidak dapat. Rasain lu. Saudara tahu, karena di sini dikatakan Rasul Petrus berkata apa? Dia berkata apa? Di sini coba perhatikan. Bahwa kamu, ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara ini sadar, kamu berhadapan sama siapa? Tuhan yang kuat. Pasti bakal kalah terus enggak kowe? Nah, makanya jangan coba-coba ngakali Tuhan. Kayak Hartono tadi. 300 dihitung, 365. Jadi 65 kasih Tuhan, itu kan rentennya kurang ajar. Tuhan mah diakali. Malah enggak payung. Baru dia mengatakan, wes Tuhan, ini bodoh-bodonan, POKB, payu. Loh. Tapi dia bilang coba perhatiin. Dah Tuhan, tek meh bangkrut, wes ini tekmu, dikasih gitu Tuhan. Waktu payu, wedek ini mau Tuhan. Ayo, wedek apa Tuhan? Wedek ini dibalik dia mbak Tuhan. Loh, betul enggak? Tuhan itu tidak kepingin apa-apa, saudara tahu. Dia hanya kepingin kerendahan hatimu menyerahkan dalam tangan dia. Engkau mengakui kebesaran kekuatan dia. Dia akan itu yang dibutuhkan Tuhan. Dan semua dibeli kembalikan kepadamu. Karena dia Allah yang punya segala-galanya. Dia tidak kepingin minta kamu. Coba contohnya kayak mamahnya ini, seorang anak kecil baru pulang dari toko bawa roti segede tampah. Wah, anaknya bilang, ini buat kamu. Waduh, anaknya yang kecil itu, wah senengnya gotongnya kuat. Terus kalau sudah diterima, mamanya bilang, sekarang mamah minta. Kira-kira kalau anaknya bilang, lu kan sudah dikasihkan saya. Kok diminta? Mamai seneng atau jengkel? Jengkel. Tapi kalau anaknya mamai bilang, mama minta. Lalu anaknya gotong lagi. Ini kan punya mama. Yang dikasih ke aku. Sekarang mama ngambil dulu. Makan yang enak dulu. Habis itu buat saya. Mamai malah ngambil pada. Malah bilang, nah anak manis buat kamu. Loh. Betul enggak? Tapi kalau kamu, Mbak Tuhan bilang, jangan Tuhan, 1/10 saja kamu. Aku 90. Tetap dengan kepala. Saudara harus belajar firman Tuhan. Dia itu cinta saudara luar biasa. Dan wataknya Tuhan itu aneh. Kamu enggak mau, malah dia mau. Kamu mau, dia enggak mau. Itu Tuhan. Tuhan itu aneh. Aku bilang, Tuhan, aku mau. Kamu enggak mau. Aku enggak mau. Kamu mau. Tuhan berkata, firman-Ku berkata apa? Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu? Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu? Itu yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi dia. Jadi jangan mikir-mikir sek. Jangan hitung-hitung sipua-sipua mbak Tuhan. Rugi dagang mbak Tuhan. Bangkrut kowe. Loh, betul enggak? Kalau mbak Tuhan itu yang nurut, ini loh, POKB Tuhan, dibalik malah tambahi. Itu Tuhan. Makanya anak-anak muda ini hati-hati. Kalau kamu kepengen kaya, tambah bangkrut. Gadis-gadis ini, kalau minta jodoh barang itu jangan bilang, Tuhan yang model gini. Hati-hati. Minta gini, Tuhan berikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang tahu siapa? Tuhan. Sing cocok mbek kowe siapa? Sing tahu. Kamu bisa bilang saya dokter saja, lihat enggak berani jamin. Wong ketutupan kabeh.
Tapi Tuhan tahu, betul enggak? Dia tahu yang cocok sebab Tuhan berkata apa? Engkau nak sejudu. Klop. Jadi kalau ini nih lemah, mesti dikasih yang kuat. Jadi kalau dia bisa ngambil keputusan, dikasih istri yang tegas. Jadi jangan kaget bojomu galak. Itu anugerah. Karena apa? Nah, suaminya tidak iso tegas. Lah untuk tidak tegas, biar tegas, bodol. Bangkrut. Tidak bisa ngambil keputusan. Tapi kalau yang satu, suaminya tegas, istrinya mesti lembek. Kayak model aku nurut. Iya. Gitu. Kenapa? Keras budal wes. Melalui sana. Tidak bisa, saudara. Dan Tuhan itu ngatur yang luar biasa. Sebab saudara tidak tahu yang disimpan di dalam hati dan pikiran. Saudara tahu, ibunya sama, bapaknya sama, anaknya 3, beda-beda apa sama? Padahal semuanya sama. Kenapa kok beda? Sebab Tuhan mau menunjukkan bahwa Allah luar biasa. Dan kamu harus sadar, kamu membutuhkan Dia. Dan kerap kali, saudara, seperti kalau saudara Hartono tadi bersaksi, saudara tidak akan sama dengan dia. Saudara akan mempunyai pengalaman sendiri, cara penyelesaian sendiri, dan jangan lalu bilang, Tuhan, kalau kamu ngomong, aku udah ngomong sama aku. Tidak bakal sama. Sebab cara Tuhan bukan caramu. Contohnya, hidungmu sama semua enggak? Modelnya segitiga sama toh? Loh, ada hidungnya yang persegi? Enggak ada toh? Modelnya segitiga kabeh toh? Terus lubangnya ada yang madep sana? Semua madepnya ke bawah semua. Betul enggak? Tapi ada yang sama enggak? Meskipun kembar. Tidak sama. Bayangin, orang berapa miliar tidak ada yang punya hidung sama. Cuma segini tok loh. Tidak ada yang sama. Kayak ini yang melentung, ini kan kempes. Ada yang bujel, ada yang lancip. Aku sampai gini, Tuhan, wong cuma segini aja kok tidak ada yang sama. Kamu harus tahu itu Allahmu yang maha kuasa. Kalau Roh Kudus mau melakukan segala perkara, tidak ada yang sama. Wong segini aja tidak sama, aja meneh orangnya. Tuhan bilang, betul dah? Sampai rambut pun tidak ada yang sama, saudara. Orang bilang, Pak, kowe kok mbok semir kok ini tok sini tok. Ludah, aku minum rambutku ki spesial. Sini putih, dek agam putih. Lah kan aneh toh aku minum. Orang lain enggak punya. Loh, kabeh putih biur. Aku ndak kene tok. Loh, lah itu spesifiknya. Loh ndak disemir. Lah nyemir kok setengah-setengah. Aku bilang, orang semir-semiran apa adanya lugu. Loh, percuma, hamba Tuhan disemir-semir malah ketok nyuncul. Loh, kalau perempuan aku percaya sebab istriku kalau tidak disemir jeblus putih. Lah kalau istriku rambutnya putih kan nenek-nenek, aku bilang gitu, dah bisa. Kamu perempuan semir, aku bilang gitu. Lah kamu tidak usah. Supaya kamu kelihatan muda, aku tua. Tidak apa-apa, aku bangga. Tapi kalau aku punya istri nenek, wah repot. Ya dah. Jadi kita harus gini loh saudara. Jadi orang Kristen itu harus mengatasi masalah tapi tidak lari dari masalah. Ini tidak boleh. Jadi jangan saudara lalu kecewa. Lu kok gini, lu kok gini. Tidak ada manusia yang di dunia ini yang sempurna saudara. Sebab setiap manusia punya kelemahan. Maka Petrus pada waktu itu dia berkata apa? Rendahkanlah dirimu terhadap Allah yang kuat. Dan ini tanamkan dalam dirimu saudara. Bahwa kamu berhadapan dengan Allah. Kamu dimanapun Allah tidak pernah melepaskan matanya kepadamu.
Ini saya alami, saudara. Saya dulu nakalnya luar biasa. Tapi setiap kali saya mau berbuat dosa, saya melihat sepasang mata melihat saya. Dimanapun saya tahu Tuhan mengawasi aku, sehingga tidak berani. Saudara tahu? Ini harus engkau tanamkan, sebab kalau tidak engkau akan dicarikan jalan oleh Allahmu, dan kamu akan menanggung akibat penderitaan itu, dan bayar harga itu. Dan kalau engkau sudah menanggung, kamu akan menangis. Tetapi sebelum kamu lunaskan harga hukuman bayaran, kau tidak akan diberhentikan. Maka Petrus berani berkata, dia berkata apa? Di sini dalam ayat yang ke-7 dia berkata, serahkanlah segala kuatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Petrus tahu bahwa setiap orang punya kekhawatiran. Petrus tahu, sebab dia sendiri ngalami bagaimana rasa kekhawatiran, ketakutan itu. Tetapi dia di sini dia berkata, serahkan dalam tangan dia, gantungkan kepada dia. Karena apa? Dia Allahmu yang kuat. Jangan sampai seperti Naomi, saudara. Coba kita lihat di dalam kitab Rut, saya akan bacakan 1-2 ayat. Di dalam kitab Rut, pasal yang pertama. Ayat yang ke-19, 20 dan 21. Dan berjalanlah keduanya Rut dengan Naomi sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Saudara perhatikan, Naomi pergi dengan penuh kelimpahan karena dia menghindari kelaparan dan ketakutan, kekhawatiran di Yerusalem, di Bethlehem ada kelaparan. Tetapi dia pergi ke Moab, suaminya malah mati. Anaknya 2 mati. Bahkan dia ditemani menantunya orang Moab. Maka dari itu saudara, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapa di antara saudara tahu apa yang akan terjadi besok? Tidak tahu lah. Makanya itu, gadis-gadis ini cantik, cari model yang kayak apa. Kamu tahu besok terjadi apa? Tahu-tahu mau kawin jedat, klepek. Mau apa? Ini terjadi di Jakarta, saudara. Saya diundang ke rumah sakit Pertamina. Masuk. Ada seorang pemuda, umurnya baru 27 tahun. Tinggi, besar, ganteng. Tidur. Saya lihat, gagahe orang ini. Dia baru lulus master dari London. Ayah ibunya menyediakan perusahaan yang akan dipegang dia. Ganteng, tinggi, besar. Ditutupi semua. Waktu saya datang, saya ngomong, dibuka kakinya. Harus dipotong busuk. Kenapa? Kanker darah. Terjadinya kan apa? Pas 10 hari lagi mau kawin. Undangan sudah disebar. Waktu dia menyebar undangan, perusahaan sudah disiapkan. Istrinya sudah ada. Pilihannya sudah istimewa.
Undangan sudah dibikin. Dia bilang, badanku kok lemes. Periksa dokter. Dokter berkata, segera masuk. Leukemia. Sebelumnya itu tiap tahun checking. Tidak ada apa-apa. Tapi kurang 10 hari menikah. Masa depan sudah cerah. Putusan datang. Kim. Lalu saya diundang berkata, dokter berkata, potong atau enggak? Saya berkata, cepat bertobat, waktunya sudah habis. Ayahnya sombongnya luar biasa, bangga. Saya bilang, kamu yang menyebabkan semua terjadi anakmu ini. Kamu bangga dengan anakmu. Kamu dewakan dia. Kamu sediakan segala-galanya. Allah menyatakan dia punya tangan yang lebih kuat. Anakmu kamu potong kakinya pun tidak akan menolong. Karena Allah sudah berkata, aku menyayangi jiwa anak ini. Dan aku akan surga selamatkan dan bawa pulang. Saya bicara dengan anak ini muda ini. Saya katakan, nak, relakan dan kamu pulang. Semuanya kosong. Ya Om, saya lebih senang pulang daripada tangan kaki saya satu dan aku toh tidak akan ada pertolongan. Ucap syukur, dalam waktu singkat kamu akan pulang dengan tidak mengalami sakit. 3 hari kemudian pulang. Tahu saudara, bahwa hidup manusia ini hanya seperti daun. Tidak ada yang kekal. Karena apa? Petrus sudah menulis di sini, dia ngalami sendiri. Kalau guru Yesus Kristus sudah berfirman, tidak ada yang dapat mengubah. Maka Petrus berkata, serahkan segala kuatirmu dalam tangan dia. Dan engkau harus katakan kepada jiwamu dan hatimu, bahwa dia yang tahu, yang menetapkan langkah-langkahmu. Dia yang tahu persis apa yang terbaik buat engkau dan saya. Karena di sini dikatakan ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan saudara. Petrus tahu persis. Maka dia berkata, sadar, 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 dan berjaga-jaga. Kenapa? Sebab lawanmu si iblis itu mengintai terus. Kalau kamu lengah, kamu akan ditelan. Kenapa ditulis ditelan? Saudara perhatikan. Pernah singa nangkep kambing terus ditelan? Pernah enggak? Nangkep ya diterkam terus digigit. Kenapa di sini ditulis ditelan? Sebab Petrus tahu setan itu sudah tidak punya gigi. Tapi kita takut terus sama setan musuh. Padahal setan itu seperti singanya ompong. Kira-kira kalau kamu tahu ada singa ompong, kamu takut enggak? Kamu bilang apa? Plok, 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 plok. Ompong kok ditakuti. Tapi kamu ini dibodohi. Musuhmu itu setan. Kayak singa yang ompong. Ngerti yo? Jadi tidak usah khawatir dan takut. Karena Allahmu kuasa. Dia mengalami Petrus. Dia merasakan bahwa segala perkara itu sia-sia tanpa Yesus. Makanya pada waktu dia sudah kepenuhan roh, dia berkata apa? Aku tidak layak Tuhan. Kalau aku mati seperti guruku, aku minta kepalaku di bawah. Mengapa? Aku tidak layak.
Ini yang Tuhan mau, saudara. Baca firman Tuhan, hadapkan engkau dengan terang firman Tuhan. Dan akui dan sadari bahwa segala perkara ada di dalam tangan Dia. Jangan kamu khawatir, tapi sadar dan berjaga-jaga. Segala sesuatu Allah yang menetapkannya. Saya mengucap syukur karena anak-anak saya nurut semua. Saya didik, saya bilang taat sama Tuhan lebih dari segala-galanya. Anak saya yang laki, yang baru pulang dari Australia, dia seneng sama orang di Australia. Dibawa, ditunjukin saya. Dia bilang, "Pak, ini calonku." Oke, saya bilang, "Oke, Papa berdoa. Mama berdoa." Ternyata Tuhan bilang, "Bukan itu." Aku bilang, "Bukan itu." Loh, Tuhan bilang boleh. Tuhan bilang apa? Kamu sama dia boleh? Boleh. Doa puasa, lepaskan dirimu, hadapkan kepada dia. Sembahyang. Seminggu, doa puasa. Keluar bilang, "Oh betul Pak, kenapa? Itu yang nomor 2. Loh kok nomor 2 itu ada nomor 1 barang? Tuhan berkata, kalau kamu nurut aku beri yang nomor 1. Kalau kamu tidak nurut aku, kamu milih itu boleh. Tapi bayar harganya. Wah, tak mau Tuhan. Aku milih nurut engkau. Kalau nurut aku tunjukin. Yang mana? Itu. Loh, gak seleraku. Loh, kamu ini seleramu apa seleraku? Tuhan bilang. Loh, ya seleramu, ya seleraku. Loh, gak model. Tuhan bilang. Kalau kamu nurut aku, ya seleraku. Betul gak? Sebab Tuhan berkata, sangkal diri. Wah, dia bergumul terus, Tuhan. Nah, kalau memang aku mau nurut ya kasih kekuatan dong Tuhan. Nah, keluar dari doa puasa itu anak saya itu punya ciri khusus. Kalau pikiran batuk-batuk. Aku bilang, kok batuk-batuk? Oh pikiran ini. Malu karena belum menang. Setelah 4 hari dia bilang, sekarang kok sudah beres? Sudah Pak, kenapa? Sudah menang, nurut Tuhan. Turun 4 kilo. Ngapain kok jadi langsing? Pikiran. Kenapa? Habis dikasih jodoh, gak seleraku. Papa sembahyang dong. Jodohku betul itu enggak? Aku mesem. Sebab apa? Istri saya sudah dikasih tahu Tuhan. Anak itu aku berikan kepadamu. Waktu dirangkul sama istri saya jalan. Kok kasih itu turun? Pelek. Waduh. Aku bilang, yang anak itu bagaimana? Wah kelihatan ini bakal jadi anak kita ini. Jadi mantumu. Oh ya wis meneng wae sik lah. Loh, kita doa terus Tuhan ngomong. Saya bilang, kalau dari Tuhan, ngomong sama anak itu. Ngomong sama orang tuanya. Harus dicek semuanya. Dan tidak ada pertentangan. Waktu saya bilang, Tuhan, sudah waktunya. Ngomong. Semua klop. Bapaknya tak panggil. Kamu tahu anak judulnya anakmu? Tahu? Siapa? Anakmu. Istrimu tahu? Tahu. Sudah ngomong? Sudah. Ya sudah. Gampang toh. Klop, beres. Dari Tuhan, kasihi. Saudara tahu, luar biasa Allah itu. Kenapa? Allah yang menetapkan segala-galanya. Yang tahu toh? Tepat. Kalau enggak, kamu seleramu, bukan selera dia. Kalau kamu nanti ribut, kamu bilang, Tuhan, rasain lu. Nah. Lalu Tuhan bilang gini bagaimana? Siapa pilih? Aku, tapi kan engkau izinkan. Aku izinkan karena aku sayang kamu. Tapi bukan kehendakku. Betul enggak? Seizin Tuhan, belum tentu kehendak Tuhan. Nah, tapi kalau kehendak Tuhan, enggak cocok, ribut. Tuhan, ternyata kok keras hati. Ternyata gini. Tuhan bilang,
Jangan khawatir nak, nanti aku yang nyelesain. Enak enggak? Enak. Karena apa? Dia maha kuasa, diputer sedikit saja sudah. Ya, takut. Kamu enggak takut sama Tuhan? Jantungmu diputer eklek-eklek terus. Bayangin saudara. Maka dari itu kalau saudara dan saya belajar dari firman Tuhan, nurut, tidak enak permulaan, tapi akan memetik buah-buah kebahagiaan bersama dengan dia. Karena kalau engkau mengasihi dia, apapun yang dia punya menjadi bagianmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah Tuhan kesaksian dari Saudara Hartono menjadi pelajaran bagi kami supaya tidak usah kami mengalami Tuhan. Demikian juga pengalaman Petrus. Tuhan, Engkau tahu kekuatan dan kemampuan anak-anak-Mu. Dan Engkau tidak akan hajar mereka demikian keras. Karena Engkau mengasihi anak-anak-Mu yang bertobat dan sadar. Maka dari itu saudara, dengar firman Tuhan, tanamkan dalam hatimu. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tidak usah kamu pikirkan. Orang tua, jangan pikiran anak-anakmu. Semuanya milik Tuhan. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kami. Kalau anak muda tidak mau nurut, biarkan. Nanti Tuhan yang mengajar sendiri. Dan anak muda dengar akan rencana dan kehendak Tuhan. Supaya jangan sampai kamu mengalami penderitaan dan harus membayar mahal. Terima kasih akan kasih setiamu Tuhan. Supaya kami dapat belajar dan mengerti dan menurut kepadamu. Karena kami tahu lawan kami sudah tidak mempunyai kemampuan. Tetapi kami mempunyai pembela yang perkasa Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kami mengucap syukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Dan buat kami Tuhan dapat menikmati janji-Mu. Supaya kemuliaan-Mu menjadi bagian kami. Dan kami dapat menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Roh Kudus Engkau berbicara terus. Kejar anak-anak-Mu terus. Sehingga mengiang dalam hati dan pikirannya. Supaya mereka takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Karena kasih setiamu. Haleluya.